warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kayla Auliana Mora dengan NIM 1503623063. Dalam video yang saya buat untuk memenuhi tugas evaluasi pembelajaran ini, saya akan mereview jurnal berjudul Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja Industri Siswa Kompetensi Keahlian Jasa Boga SMK Negeri 3 Purworejo. Pertama-tama saya akan membahas model dari evaluasi praktik kerja industri siswa kompetensi tata boga pada SMK Negeri 3 Purworejo ini. Selanjutnya mungkin saya akan menyebut praktik kerja industri sebagai prakerin, yaitu singkatannya. Nah, model evaluasi yang dipakai pada evaluasi prakerin ini adalah CIPP atau Konteks, Input, Proses, dan Produk. Model ini lumayan sering dijumpai ya untuk mengevaluasi prakerin, PSG, atau PKL di SMK-SMK. Nah, selanjutnya saya akan membahas soal analisa evaluasi dari jurnal ini. Di jurnal ini itu analisanya dengan pengumpulan mix data. Ada dua macam data, yaitu data kualitatif dan data kuantitatif. Data kualitatif yang digunakan itu dengan wawancara dan observasi. Lalu untuk data kuantitatifnya itu akan diadakan angket dan juga dianalisis melalui dokumen-dokumen yang telah ada sebelumnya. Nah, untuk kriteria evaluasi yang digunakan pada jurnal ini, terutama untuk angketnya, butir-butir soalnya itu udah diuji dengan program Statistical Product and Service Solution atau SPSS versi 16 for Windows. Nah, dari aplikasi ini itu mengacu pada hasil berupa koefisien reliabilitas, dan koefisien ini udah dibatasin, yang butir soal yang dipakai itu minimal 0,7. Ini tuh berdasarkan pendapat dari Kerlinger pada tahun 2000. Nah, untuk kriteria soal sendiri, nah untuk jawaban dari butir-butir soal tersebut itu punya kriteria juga, itu menggunakan skala Likert yang ada 4 skala. Yang pertama tidak setuju, yang kedua kurang setuju, yang ketiga setuju, yang 4 sangat setuju. Nah, ini juga memiliki interval lagi. Untuk intervalnya itu, jika jawabannya di atas 3,25 itu sangat setuju, jika antara 2,5 sampai 3,25 itu setuju, jika 1,7 sampai 2,5 kurang setuju, jika di bawah 1,75 itu tidak setuju. Selanjutnya ada tahapan dari evaluasi yang digunakan di jurnal ini. Nah, di jurnal ini itu ada 4 tahapan. Yang pertama ada angket, lalu ada observasi, wawancara, dan pengecekan dokumentasi. Nah, yang pertama itu angket. Nah, angket ini diisi oleh 65 orang. Ada 1 wakil kepala sekolah bidang humas SMK Negeri 3 Purworejo. Lalu ada 14 orang pembimbing dari dunia usaha dan dunia industri atau DUDI. Ada 7 orang pembimbing dari SMK Negeri 3 Purworejo dan 43 siswa SMK Negeri 3 Purworejo. Nah, lalu untuk observasi ini dilakukan di DUDI, di dunia usaha dan dunia industri. Jadi observannya itu akan datang untuk memantau langsung bagaimana proses pekerja, proses belajar di dunia industri.
Nah, lalu ada wawancara. Nah, wawancara ini dilakukan kepada Wakil Kepala Sekolah Bidang Humas SMK Negeri 3 Purworejo. Nah, wawancaranya juga udah disiapkan interview guide-nya. Lalu yang terakhir itu ada dokumentasi. Nah, jadi tuh pengecekan dokumentasi itu pengecekan dokumen-dokumen sekolah soal prakerin sebelumnya mengenai review yang sebelumnya ada kayak nilainya dan gimana perasaan anak-anaknya dan lulusan dari situ atau produknya. Nah, yang kelima saya akan membahas komponen-komponen evaluasi yang terdapat di jurnal ini. Nah, jurnal ini kan memakai metode atau model CIPP ya, yaitu konteks, input, proses, dan produk. Jadi ada 4 macam evaluasi yang terdapat di jurnal ini. Nah, dari 4 macam evaluasi ini mencakup beberapa hal. Yang pertama ada evaluasi konteks, itu mencakup tujuan dari prakerin itu sendiri. Lalu ada gimana kerjasama antara sekolah dan industri, ini tuh dilihat dari MOU antara sekolah sama industrinya. Lalu ada harapan agak ketercapaian implementasi kurikulum yang ada di dunia industri melalui prakerin. Lalu ada evaluasi input atau masukan. Nah, masukan ini tuh lebih ke kayak gimana, apakah si siswa itu sudah ready atau belum untuk melakukan prakerin. Jadi di evaluasi masukan ini yang dipertimbangkan itu kemampuan awal yang dimiliki siswa, lalu kurikulum implementatifnya apakah sudah siap diimplementasikan, lalu visi, misi, dan tujuan, kompetensi, keahlian yang tata boga sendiri ya kalau dalam kasus ini. Lalu untuk evaluasi proses itu ada gimana proses si siswa ini berkembang di dunia industri. Nah, itu dinilai dari prasarana di dunia industri, keamanan siswanya, lalu pendataan siswanya, juga pembekalan dan sosialisasi yang dilakukan oleh sekolah. Nah, proses dari evaluasi ini tuh yang dilakukan itu dari penjemputan ke dunia industri, proses bekerja dan belajar di dunia industri prakerin, lalu sampai penjemputan lagi oleh sekolah. Nah, lalu yang terakhir ada evaluasi hasil. Nah, evaluasi hasil ini mencakup seberapa banyak peserta berkembang di dunia industri, apa saja kemampuan yang bertambah, apa aja kompetensi yang siswa baru dapatkan di dunia industri. Nah, untuk evaluasi konteks dari siswa, ada 34,9% siswa sangat setuju bahwa prakerin ini sudah berjalan dengan baik. Lalu ada 61,5% yang setuju. Untuk guru itu ada 75% sangat setuju dan 25% setuju. Sedangkan dari pembimbing di dunia usaha dan dunia industri 100% setuju. Lalu untuk evaluasi input dari siswa itu responden siswa 51,2% sudah setuju bahwa sudah sangat setuju bahwa ini berjalan dengan sangat baik. Lalu ada 48,8% siswa setuju bahwa ini sudah berjalan dengan baik. Untuk koresponden guru itu ada 87,5% yang sangat setuju, lalu 12,5% yang setuju.
yang dari dunia usaha dan dunia industri, pembimbingnya 100% setuju. Nah, untuk evaluasi prosesnya ada 30,2% siswa yang sudah sangat setuju bahwa proses di dunia usaha dan dunia industri itu relevan. Lalu ada 69,8% yang setuju bahwa proses yang dilakukan di dunia usaha dan dunia industri itu sudah relevan dan berjalan dengan baik. Untuk guru itu ada 62,5% yang sangat setuju dan 37,5% yang setuju. Untuk dunia usaha dan dunia industri itu lagi-lagi 100% setuju. Nah, untuk evaluasi produknya dari siswa sendiri. Nah, untuk evaluasi produknya dari siswa ada 41,9% siswa yang sangat setuju bahwa program prakerin ini sudah berjalan dengan baik, dan 58,1% siswa yang setuju bahwa program prakerin ini berjalan dengan baik. Lalu untuk guru pembimbing ada 75% yang sangat setuju dan 25% yang setuju. Dan untuk Dudi lagi-lagi 100% setuju. Nah, simpulan dari hasil diagram batang yang sudah saya bacakan tadi itu, prakerin di SMK Negeri 3 Purworejo ini sudah berjalan dengan cukup baik ya, karena banyak banget orang yang sangat setuju dan setuju di mulai dari pelaksanaan konteksnya, inputnya, proses, dan produknya. Nah, yang terakhir ini ada rekomendasi yang terdapat di jurnal ini kepada program prakerin di SMK Negeri 3 Purworejo jurusan Tata Boga. Yang pertama itu meningkatkan penjajakan dunia usaha dan dunia industri. Hal ini diharapkan jika ditambahkan ya, ditingkatkan itu dapat memberikan siswa pengalaman kerja yang maksimal. Lalu yang kedua itu durasi dari praker ini juga ditambah, jangan 3 bulan aja. Lalu yang ketiga, meningkatkan komunikasi antara dunia usaha dan dunia industri ke sekolah. Hal ini untuk menjamin kelancaran prakerin yang dijalankan oleh para siswa. Nah, lalu yang keempat itu mengedukasi siswa bahwa pengalaman di dunia kerja itu lebih penting daripada uang saku selama kegiatan prakerin ini. Nah, yang terakhir itu yang kelima yang kelima, monitoring itu perlu lebih ketat untuk pengisian jurnal dan tugas modul. Siswa kan dikasih tugas buat journaling dan tugas modul. Selama prosesnya itu apa aja di dunia industri itu harus diawasi dan dimonitoring oleh baik dari guru pembimbing dan dari pembimbing dunia usaha dan dunia industri. Itu juga perlu ditingkatkan lagi. Lalu guru pembimbing juga perlu melengkapi monitoring dengan lengkap dan tepat waktu. Nah, sekian review yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.